Ini yang dulu saya ingatkan kepada AAB. Di embung-embung oge ustad. Tetapi ustad yang punya mimbar sendiri. Dan ini yang sering saya ingatkan. Bahwa tugas dakwah bukanlah tugas ustad yang mengandalkan mimbar. Tetapi semua kita adalah da'i. Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman MLF masih semangat meskipun tiris? Ya, aplaus dulu untuk kegiatan kita malam ini. Malam ini insya Allah kita akan terus berbenah di 2022 ini. Kita akan terus menggapai apa-apa yang sudah kita cita-citakan. Insya Allah di 2022 ini kita akan gapai semua harapan yang sudah kita tuliskan. Teman-teman semuanya, alhamdulillah di season yang kelima ya. Sekarang di malam ini tadi sudah ada talk show sharing motivasi bersama Pak Dr. Didin yang kisahnya luar biasa banget ya. 13 anak dari almarhum Pak Haji Adung ya, istilah tokoh Persis Pangalengan, sampai Ibu Haji cucunya juga tadi diceritakan ya, ngurus 13 anak. Sekarang juga yang 2 juga udah pada parusing gitunya. Kamu itu 13 anak, Masya Allah luar biasa. Tapi mereka bisa maju. Apa? 2 ya. Kamu masuk gitu, dasar punya si istri simpanan. Oke teman-teman, alhamdulillah session berikutnya seperti apa yang sudah disampaikan di grup. Sekarang selain Motion Leader Forum yang biasa, kehadiran juga teman-teman dari Pangalengan. Terus selamat datang, ada Ilham, pemilik Datar Pinus Pangalengan. Jadi Ustadz nanti insya Allah mungkin di Datar Pinus Pangalengan bisa kita datangi ya, di ontrog aja. Wah, fasilitasnya bisa main PS, naon Ustadz, naon wae biasa ditunya. Biasa anu sayana siapnya di pusatnya ya mah. Nah gitunya. Siapa tuh? Ai gitu mah. Sarang anu sanesnya nya anu abi teh acan uninga, salam kenal abi dari Binjai Andri Abe. Pokoknya mah meskipun malam semakin tiris, kita harus semakin semangat karena Al Ustadz Amin Muhtar pun selalu semangat dalam kondisi seperti apapun. Jadi jangan sampai kita kalah dengan ngantuk gitu karena ada kopi puntang, ada rokok yang lagi digenggam gitu. Jadi jangan ada alasan untuk ngantuk. Kenapa saya mengajukan untuk menjadi pacar tidak ngantuk? Kalau di belakang ya sudah tentu saya tidur. Kalau di sini saya malu lah kamera gitu. Tidak lama lagi saya akan panggil guru saya tercinta Al Ustadz Amin Muhtar untuk bisa menempati tempat yang sudah disediakan. Mohon teman-teman siapkan segalanya untuk mendengarkan Al Ustadz. Ya, sarang curhat gagasan Al Ustadz. Siap. Kaparayun, kaparayun. Eta kangel salacak. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah atas kudrah iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di sesi curah gagasan untuk pertemuan di hari yang pertama, dan tentu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kru, baik panitia pribumi dari pimpinan cabang pemuda Persis Pangalengan, selain pribumi Pak Dokter, serta keluarga besar almarhum Haji Adung. Tak lupa juga ikhwati iman di Pangalengan yang terus memberikan support dan bantuan bagi kelangsungan acara ini. Tak lupa juga
teman-teman dari MLF beserta keluarga yang sebelumnya pertemuan ini direncanakan di akhir tahun. Namun yang pertama khususnya saya pribadi pasca mendapat musibah dengan kewafatan ibunda tercinta. Dalam bahasa anak sekarang tidak mudah untuk move on. Begitu juga teman-teman di MLF ada yang mendapat tugas menjadi panitia persada. Qadarullah, maka pertemuan tahunan baru bisa kita laksanakan di awal tahun. Sehingga acara ini tutup dan sekaligus buka buku baru untuk periode 2022. Sebelum kita curah gagasan, ada beberapa catatan sebagai bahan masukan untuk besok di Musker, Musyawarah Kerja, program MLF tahun 2022. Yang pertama, saya mengingatkan kembali apapun profesi kita, sejatinya kita adalah bagian dari umat dakwah yang memainkan fungsi dan peran. Pertama, menyeru kepada al-khair. Yang kedua, amar ma'ruf. Yang ketiga, nahi munkar. Hal ini sebagaimana dinyatakan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 104, yang saya sengaja beri kotak merah sebagai fokus dan sikap kita di dalam menempatkan diri sebagai bagian dari umat dakwah. Nah, di kalangan para ulama ada dua model penafsiran terhadap ungkapan ummah setelah kalimat wal takum minkum. Model yang pertama, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama Persis, mengukuhkan pemikiran penafsiran ayat ini dari ulama-ulama sebelumnya, yaitu huruf min yang menyertai minkum itu bermakna tab'idiyah, sebagian. Dalam model penafsiran demikian, maka dakwah dalam konteks pelaksanaan itu hukumnya wajib kifayah, sama dengan mengurus jenazah. Harus ada sebagian dari umat Islam yang melakukan tugas ini. Jika sudah diwakili, maka umat Islam yang lain terbebas dari tuntutan, bebas dari dosa. Itu konsekuensi dari penafsiran huruf min, di situ tab'idiyah, menunjukkan sebagian. Yang kedua, model penafsiran bahwa min dalam kalimat minkum itu tidak menunjukkan sebagian, tetapi untuk bayan atau takkid, menguatkan. Berdasarkan model yang kedua, maka kewajiban dakwah hukumnya fardu ain, kewajiban individu. Setiap orang yang beriman adalah da'i. Setiap orang Islam adalah pendakwah sesuai dengan kapasitas dan medan dakwah masing-masing. Nah, disinilah ada catatan yang perlu disampaikan, mau penafsiran yang manapun, yaitu ujung dari ayat adanya semacam garansi bagi kaum muslimin yang memainkan fungsi dan peran sebagai umat dakwah, yaitu ungkapan ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Imam Ibnu Katsir mengartikan al-muflihun setelah menyebut
peran dan tugas umat Muhammad sebagai umat dakwah, antara lain yang dimaksud adalah orang-orang yang mendapatkan segala yang diinginkan dan selamat dari segala yang dikhawatirkan. Bahasa yang digunakannya adalah muflihun atau al-falah. Nah, dalam kerangka inilah siapa yang termasuk muflihun? Ketika mereka telah menunaikan fungsi dan peran sebagai umat dakwah, satu, para ulama dan para pendidik. Dua, orang-orang yang bergerak dengan berkhutbah, berceramah, memberi nasihat. Kita menyebutnya mubalik. Jadi para ulama, para praktisi, pengelola pendidikan, kemudian para mubalik, orang yang memberikan nasihat, baik secara umum publik maupun kelas privat, kepada lingkungan terbatas atau lingkungan khusus, serta orang-orang yang selalu mengingatkan orang lain. Termasuk juga kepada muflihun, yaitu para tokoh yang bertugas mengayomi masyarakat agar berlaku tegaknya kebenaran dan terciptanya kebaikan, serta melarang mereka dari berbagai kemunkaran. Masuk pula al-muflihun, yaitu para mujahid laba, penggerak dan pengamal ekonomi serta bisnis sesuai dengan petunjuk syariat. Maka dalam kerangka ini, kehadiran MLF, pebisnis muslim, tak lepas tugasnya dari dai sesuai dengan porsi, peran, dan fungsi. Dan ini yang dulu saya ingatkan kepada AAB. Di embung-embung oge ustad. Tetapi ustad yang punya mimbar sendiri. Dan ini yang sering saya ingatkan, bahwa tugas dakwah bukanlah tugas ustad yang mengandalkan mimbar, tetapi semua kita adalah dai. Maka dalam konteks al-khair, amar ma'ruf nahi munkar, di bidang ekonomi juga dibutuhkan ustaz, yang saya sebut mujahid laba. Nah, ini yang ingin saya rekonstruksi. Kalau keliru di repair, adanya pemahaman yang tidak integral tentang dakwah. Jadi seakan-akan dakwah ini tugas mubalik yang biasa di mimbar, yang memberikan taklim, seakan-akan kalian ini bukan dai, bukan mubalik. Padahal berdasarkan ayat ini, kita semua adalah bagian dari umat dakwah yang memiliki tugas untuk menyeru kepada kebaikan al-khair, menyuruh kepada al-ma'ruf, mencegah dari al-munkar. Maka di sini saya tegaskan kembali, disitulah peran dan fungsi MLF sebagai bagian dari umat dakwah. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, nah, agar target muflihun dapat tercapai, maka laju gerak dakwah kita perlu ditopang oleh pilar kekuatan kerja dakwah. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, tiga pilar ini mesti ada. Satu, yang saya sebut dengan pasek. Pasek ini kita terjemahkan kekuatan ilmu, yaitu akal dan mental. Dua, fisik. Kekuatan fisik, jasmani, personil, dan struktur organisasi. Dan ini selalu diingatkan. Satu di antara yang paling populer, apalagi bagi generasi baru di Persatuan Islam, yaitu nasihat Ali bin Abi Thalib, bahwa al-haq bila nidhamin
yaglibuhul batil binidomin. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka dalam konteks fisik, bukan hanya personalnya yang harus kuat, tapi postur organisasinya juga harus tangguh. Itu pilar yang kedua. Saya ambil contoh, sekarang kita fisiknya kuat, tetapi postur organisasinya tidak tangguh, acak-acakan. Karena bagaimana mungkin antara playmaker, sayap kanan, sayap kiri, gelandangan kanan, gelandangan kiri, libero, penjaga gawang bisa menjadi satu kesatuan kalau tidak diorganisir. Nah, itulah yang dimaksud pilar kedua fisik. Bukan hanya fisik personalnya, tapi postur organisasi. Maka saya menyerahkan kebijakan kepada teman-teman di MLF. Apakah kita akan menggunakan organisasi berjenjang, memperbanyak cabang, ketika ternyata dalam konteks kebijakan terlalu panjang birokrasinya. Silahkan, itu bagian dari maslahatul mursalah. Islam tidak membakukan sesuai kebutuhan. Lamun panjang ting MLF, rada riweuh ngambil kebijakan, maka posturnya simpel. Yang penting fungsi dan perannya itu bisa ditunaikan. Nah, ini pilar yang kedua, fisik. Yang ketiga, pesa, yaitu kekuatan finansial material. Nah, maka ini penting diingatkan, sebab dakwah dalam tadi medan dan bentuk apapun secara praktek bukanlah kerja individu. Dakwah itu kerja kolektif. Maka dakwah membutuhkan super tim, bukan superman. Walaupun suatu saat superman itu dibutuhkan saat boborot. Maka satu kesatuan super tim bisa tangguh kalau dibalut dengan 3 pilar ini. Yaitu pilar pasek, fisik, dan pesa. Ini sebagai bahan masukan untuk di musker nanti besok, menegaskan kembali format organisasi di dalam mengelola tugas-tugas di MLF internal, belum lagi memposisikan kita ke eksternal, khususnya dengan jamiah. Apakah kita mau sebagai konsultan, apakah kita mau sebagai support system, itu harus kita tegaskan. Karena esok lusa, selain kita dengan kesibukan kita masing-masing, peran dan fungsi kita juga pasti akan semakin banyak. Rek ngaio atuh gitu orang gitu. Ini juga perlu nanti ditegaskan postur organisasi. Kemudian, apalah artinya 3 pilar yang saya sebut 3P tadi kalau tidak dibalut dengan karakter yang tidak boleh lepas dalam konteks mengawal bahtera jihad, bahtera dakwah kita. Yang pertama, harus tercipta tafahum, yaitu saling memahami. Ini tidak mudah. Sebab tanpa tafahum, berbagai potensi, berbagai peluang yang ada itu tak akan tercipta. Yang paling bahaya, potensi konflik lebih mudah. Maka harus ada tafahum. Gini tafahum teh. Kalau AAB punya gagasan, setuju atau tidak, kita ingin memahami dulu apa maksudnya. Karena boleh jadi apa yang AAB gagas itu belum tentu kita terpikir. Andai kata pun tidak setuju, maka tafahum itu paling tidak kita saling tahap memaklumi. Saat dibawa berbagai gagasan, mana yang akan dipakai sebagai acuan di MLF? Maka dengan berbagai gagasan terkadang brilian, tapi loba teuing pusing.
eueuh teuing mentok dikit. Tapi kita sudah saling memahami. Maka tadi dari mulai gagasannya, kadang-kadang perlu tipikal karakter. Karena ini penting untuk menciptakan chemistry. Sehebat apapun program yang tertulis, kalau chemistry tidak ada susah. Nah, nggak mungkin ada chemistry kalau tidak ada saling memahami. Jadi potensi konflik bisa diminimalisir kalau tercipta tafahum, yaitu adanya saling pemahaman. Dan ini juga bukan di MLF, kita di keluarga juga harus tafahum. Contoh, kita sering menilai orang lain itu bodoh. Padahal bukan orang lain yang bodoh, tapi kita belum punya kunci untuk memberi pemahaman. Pedah can kahartiku itu siapa mah bodoh. Kalian itu bodoh, orang anu teu pinter. Sama seperti terhadap anak. Maka anak disebut bangor. Padahal bukan anak yang bangor, tapi kunci untuk memberikan pemahaman pada anak kita belum dapat. Nah, biasanya ini pengalaman. Kalau dalam organisasi formal, tafahum ini terkadang butuh 1 tahun adaptasi. Jadi lamun periode 5 tahun, sebetulnya mengantilu. 1 tahun adaptasi heula, tahun terakhir persiapan muktamar. Efektifnya juga 3 tahun. Makanya kenapa dalam pergerakan Islam itu pemain jangan selalu baru. Karena tafahumnya yang tidak mudah. Dalam konteks bisnis juga sama, pengenalan produk, masalah proses, pengenalan market. Kalau selalu dari nol, itulah yang sering saya ingatkan. Kalian mah entong ti nol wae startna teh ti 5 tuh gitu. Dan geus pengalaman. Karena dalam tafahum ini banyak hal yang bernilai manfaat dibanding dengan tidak tercipta tafahum. Masih can nyambung atau tak maklum heula. Silih maklum. 2, harus ada tadhiyah. Rela berkorban. Guru kita mengajarkannya dengan falsafah apa, Abe? Yaitu mengajarkan mulailah dari si anak jangan si anu. Urang mah nunjuk batur wae teh si anu lain ti si anak. Mulailah dari si anak jangan dari si anu. Nah, namanya tadhiyah, yaitu rela berkorban. Yang ketiga harus ada tausiah. Kenapa tausiah penting? Supaya kita saling diingatkan akan peran fungsi tugas dan tanggung jawab. Maka adanya evaluasi, adanya tadi musyawarah, bahkan aya mubes, aya muktamar, itu dalam rangka wujud tausiah. Naon bisi anteng teuing, kesalahan tadi terbiasa dibiarkan, harus ada koreksi, namanya tausiah. Tapi setelah tadi tausiah dilakukan, boleh jadi menimbulkan luka, harus ada islah. Nah, maka kekuatan pilar 3P tadi, pasek, fisik, pesak, maka akan berdaya guna jika dibalut oleh karakter. Maka karakter-karakter inilah yang harus menjadi tipikal dari gerakan MLF. Oke, akhirnya saya tutup sesi pengantar ini. Maka program dan kebijakan sebagai wujud penerjemahan 3 pilar kekuatan Bahtera Jihad MLF perlu dievaluasi. Bahkan kalau keliru silahkan dikoreksi. Kalau ada kekurangan. Sekiranya sudah on the track, dirawat, dikembangkan. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan masukan untuk besok kita musker. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita perbaiki untuk 1 tahun ke depan. Yang jelas kita semua harus sudah menyadari bahwa kita bagian dari umat dakwah yang tidak bisa kita abaikan sekecil apapun peran dan fungsi kita. Sementara AB itu dulu sebagai pengantar, karena acaranya curah gagasan sagolerna, maka saya sepenuhnya
serahkan ke AAB, dan besok mohon maaf saya pamit menuju Ciranjang sehingga acara gim-giman saya nggak akan ikut serta. Paling acara muskernya diusahakan masih ikut untuk terus meluncur tugas ke Ciranjang. Paling lambat ya jam 8 lah di sinilah gitu. Ya, jadi jam 8 atau jam 9 udah mulai berangkat karena jam 11 harus mulai meluncur ke Ciranjang. Begitu barangkali. Jadi hari ini yang paling efektif Sagolerna. Begitu. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Buat teman-teman semuanya, karena kata Ustadz Amin juga barusan sekarang acara Sagolerna. Jadi curah gagasan, maksudnya curah gagasan teh kalian mencurahkan segala unek-unek gagasan-gagasan kalian ya. Ya ayo orang bahas bareng-bareng di dia gitu. Mempengarumpul, mempengaryung. Jadi mudah-mudahan apalagi di sini kedatangan teman-teman baru gitu. Mudah-mudahan kedepannya ada sahabat, ada saudara baru yang bisa gabung bareng MLF ya, bisa ngembangin bisnis bareng-bareng yang bisnisnya itu betul-betul selamat gitu, dunia tur akhirat seperti itu.